Ibu dan anak perempuannya tewas mengenaskan di ruang tamu di dalam rumah. Sejumlah barang berharga raib. Siapa yang tidak terkejut saat mengetahui seorang ibu bernama Asna dan anaknya Suryani tewas dalam kondisi berpelukan di rumahnya. Di tubuh keduanya ada luka sabetan senjata tajam. Awal kematian mereka diketahui teman dekat Suryani yang mencoba menelpon, namun ponsel Suryani dalam kondisi mati. Ia lalu mendatangi rumah yang ditinggali kedua korban di desa Pasar Baru Pangean, Kuantan, Singingi, Riau. Ternyata kondisi lampu rumah juga mati, sedangkan pintu terbuka. Polisi menduga ibu yang bekerja sebagai penjual kerupuk dan anaknya pekerja honorer di kantor camat itu tewas dirampok karena ponsel, perhiasan, dan sepeda motor korban raib. 10 hari berselang, aparat akhirnya membekuk para pelakunya di Kabupaten Kuantan, Singingi. Ternyata ketiganya merupakan satu keluarga, yakni keponakan berinisial RS sebagai tersangka utama dan Pak Sutri yang merupakan bibi dan paman RS. Aparat juga menyita motor yang diceburkan ke sungai yang diduga sebagai upaya menghilangkan barang bukti. Dari hasil penyidikan, RS dan korban saling mengenal. Tersangka utama berusia 29 tahun itu berdalih kesal karena Asna tak mau memberinya pinjaman uang. Pria yang bekerja serabutan itu beralasan butuh uang karena terlilit utang. Rencana perampokan pun dibuat dan dilaksanakan beberapa hari kemudian. Dibantu sang bibi yang mengamati situasi di luar, RS pun masuk ke rumah korban. Ketika akan mengambil perhiasan, kedua korban terbangun lalu berteriak. Panik kepergok, RS berlari ke dapur dan menemukan kapak. Ia lalu menghabisi ibu dan anak itu hingga keduanya tewas. Setelah menggasak barang berharga, RS kabur dengan mengendarai motor korban. Awalnya pencurian, tapi karena situasi korban mengetahui keberadaan pelaku, maka tersangka gelap mata melakukan penganiayaan hingga meninggal dunia. Akibat kejahatannya kini RS dan sang bibi terancam pasal pembunuhan dan perampokan dengan hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan sang paman melanggar pasal penadahan dan menghalangi penyidikan dengan merusak barang bukti, terancam hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.